Larasati Wijaya hanya tertawa ketika melihat sebuah rumah limasan tua berdiri di tengah kawasan elit paling mewah di Jakarta. Baginya, rumah kayu itu tidak lebih dari noda memalukan di antara villa-villa bernilai miliaran rupiah. Ia bahkan menghina selera pemiliknya tepat di depan seorang pria yang ia kira hanyalah tukang kebun biasa. Namun, keesokan harinya, Larasati menerima kenyataan yang membuat wajahnya seketika pucat. Pria sederhana itu ternyata Bayu Mahardika, investor luar biasa kaya yang memegang satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan perusahaan keluarganya dari kehancuran. Dan rumah yang ditertawakannya adalah peninggalan nenek Bayu, satu-satunya tempat yang paling berharga dalam hidup lelaki itu. Demi mendapatkan kembali kepercayaan Bayu, Larasati harus meninggalkan kemewahan, turun langsung ke kebun kopi, dan menghadapi rahasia gelap yang selama bertahun-tahun disembunyikan oleh ayahnya sendiri. Ketika kebenaran akhirnya terbongkar, Larasati dipaksa memilih, melindungi ayah yang membesarkannya, atau menyerahkan keluarganya demi menyelamatkan para petani yang telah kehilangan segalanya. Dan keputusan yang ia ambil malam itu bukan hanya menghancurkan nama besar keluarganya, tetapi juga membawa pistol terarah tepat ke hadapannya. Larasati Wijaya selalu percaya bahwa rumah seseorang adalah kartu nama paling jujur tentang siapa pemiliknya. Karena itu, ketika mobil SUV hitamnya melaju melewati gerbang utama Bukit Arunika Residence pada sore yang terik, hal pertama yang ia lakukan bukan memeriksa arah menuju rumah barunya, melainkan memperhatikan fasad setiap hunian yang dilewatinya. Ia melihat dinding batu alam yang dibersihkan hingga mengilap, kolam ikan koi di halaman depan, tanaman pucuk merah yang dipangkas simetris, serta deretan lampu taman bergaya modern yang bahkan pada siang hari sudah tampak mahal. Beberapa rumah memiliki carport selebar lobi hotel. Ada pula yang menampilkan patung abstrak di tengah taman, seolah-olah setiap penghuni berlomba menunjukkan bahwa hidup mereka jauh dari kata biasa. Larasati tersenyum puas. Setidaknya kali ini aku pindah ke tempat yang pantas, gumamnya sambil menurunkan sedikit kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Di layar yang terpasang pada dashboard, panggilan video dari sahabatnya Nadine masih tersambung. Wajah Nadine terlihat bergoyang-goyang mengikuti gerakan mobil. "Kamu bilang begitu juga waktu pindah ke apartemen di Kuningan," kata Nadine. "3 bulan kemudian kamu mengeluh liftnya terlalu lambat, tetangganya terlalu berisik, dan satpamnya tidak hafal nomor plat mobilmu." "Itu berbeda. Apartemen itu bagus di brosur saja. Kenyataannya, tiap malam ada orang latihan karaoke sampai suara penyanyinya lebih menyedihkan daripada lagu patah hati." Nadine tertawa. "Dan sekarang kamu yakin tidak akan menemukan kekurangan di tempat baru? Bukit Arunika bukan kompleks sembarangan. Penghuninya, pengusaha, pejabat, artis senior, dan orang-orang yang namanya sering muncul di halaman ekonomi. Jalanannya saja lebih mulus daripada rencana hidup kebanyakan orang." "Laras, kamu baru masuk 5 menit. 5 menit cukup untuk membedakan berlian dan kaca." Nadine menggeleng sambil tersenyum. Ia sudah mengenal Larasati sejak kuliah dan tahu bahwa sahabatnya bisa terdengar menyebalkan tanpa benar-benar berniat melukai siapapun. Larasati dibesarkan dalam keluarga pemilik Wijaya Heritage, perusahaan kopi dan coklat premium yang produknya dijual di hotel-hotel mewah Jakarta, Bali, dan Singapura. Sejak kecil, ia terbiasa dengan meja makan panjang, pesta ulang tahun di ballroom, liburan ke luar negeri, serta orang-orang yang selalu berkata iya bahkan sebelum ia selesai meminta. Usianya telah menginjak 30 tahun, tetapi sebagian besar hidupnya masih disusun oleh orang lain. Ayahnya mengatur pendidikan, pekerjaan, bahkan rumah yang kini ditempatinya. Larasati hanya memilih warna interior, merek sofa, dan jenis marmer untuk kamar mandi. "Jangan lupa," kata Nadine, "besok kamu ada rapat penting, jangan sampai bangun kesiangan lagi." "Aku tidak pernah kesiangan.
Aku hanya punya hubungan yang rumit dengan alarm. Itu namanya kesiangan. Larasati hendak membalas ketika mobilnya tiba di persimpangan yang membingungkan. Papan penunjuk arah hanya menampilkan Blok Aster, Cempaka, dan Kenanga. Sedangkan alamat rumahnya berada di Blok Sawo Kecik. Ia memperlambat kendaraan, lalu memandang ke kanan dan kiri. Sebentar, aku tersesat. Baru juga memuji jalanannya. Jangan mulai. Ia memutuskan berhenti di dekat sebuah villa putih berarsitektur tropis modern. Di depan pagar villa tersebut, seorang pria sedang menyiram tanaman dan membersihkan sebuah mobil tua berwarna hijau gelap. Ia mengenakan kaos abu-abu polos, celana kerja hitam, dan sandal karet. Rambutnya sedikit berantakan, seolah angin sore lebih berhak mengaturnya daripada sisir. Larasati mematikan panggilan video, turun dari mobil, lalu berjalan mendekat. "Mas, permisi," sapanya. Pria itu tidak langsung menoleh. Ia masih mengarahkan selang ke ban mobil. "Mas tahu jalan ke Blok Sawo Kecik?" "Kamu sudah bertanya sebelum saya bilang tahu atau tidak," jawabnya tenang. Larasati mengangkat alis. "Maksudnya?" Pria itu akhirnya menoleh. Tatapannya datar, tetapi ada bayangan geli di sudut matanya. Ia tinggi, berbahu lebar, dan berkulit sawo matang. Wajahnya tidak tampak seperti pekerja kebun biasa yang selama ini dibayangkan Larasati. Garis rahangnya tegas, hidungnya lurus, dan sorot matanya terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dimintai petunjuk jalan oleh orang asing. Untuk sesaat, Larasati lupa apa yang hendak ia katakan. "Blok Sawo Kecik," ulang pria itu. "Lurus sampai bundaran kecil, ambil kiri setelah pohon beringin, lalu rumah ketiga di sebelah kanan." "Oh," Larasati berdeham. "Baik, terima kasih." Ia baru hendak kembali ke mobil ketika matanya menangkap sesuatu di samping villa putih tersebut. Di antara pagar batu dan taman yang tertata rapi, berdiri sebuah rumah kayu tua dengan atap limasan. Dindingnya terbuat dari papan jati berwarna coklat gelap, sebagian ukirannya tampak dimakan usia. Terasnya sederhana, ada kursi rotan, tempayan tanah liat, lampu gantung kuningan, dan pohon melati yang tumbuh di dekat anak tangga. Rumah itu tampak seperti sepotong masa lalu yang tersesat di tengah deretan bangunan modern. Larasati berhenti, lalu tertawa kecil. "Mas, itu apa?" Pria tersebut mengikuti arah pandangannya. "Rumah. Saya tahu itu rumah." Larasati tertawa lagi. "Maksud saya, kenapa ada rumah seperti itu di sini? Bukit Arunika kan kawasan premium. Memangnya rumah itu tidak boleh ada di kawasan premium?" "Bukan tidak boleh, hanya saja." Larasati memiringkan kepala, menilai rumah tersebut seperti ia sedang menilai kemasan produk yang gagal memenuhi standar pemasaran. Agak merusak pemandangan. Di kanan kirinya villa modern, lalu tiba-tiba muncul rumah kayu tua. Seperti warung pecel lele di tengah lobi hotel bintang 5. Pria itu mematikan aliran air dari selang. "Menurut saya, warung pecel lele bisa lebih berguna daripada lobi hotel." Larasati menatapnya, tidak yakin apakah pria itu bercanda. "Mas ini lucu juga," katanya. "Tapi serius, siapa pemiliknya? Orangnya pasti sangat keras kepala. Kalau rumah ini direnovasi sedikit, mungkin masih bisa diselamatkan." "Diselamatkan dari apa?" "Dari terlihat ketinggalan zaman." Pria itu memandang rumah limasan tersebut cukup lama sebelum kembali menatap Larasati. "Kalau pemiliknya ada di depanmu sekarang, apa yang akan kamu katakan?" Larasati menyilangkan tangan di dada. "Saya akan menyarankan dia menyewa arsitek yang bagus. Atau setidaknya mengecat ulang dindingnya. Kalau tetap keras kepala, mungkin saya akan bilang seleranya perlu dibangunkan dengan bunyi kentongan." Pria itu tertawa pendek. Bukan tawa yang benar-benar hangat, lebih seperti seseorang yang baru menerima jawaban yang sudah diduganya. "Kamu yakin?" "Tentu, kejujuran itu penting." Kejujuran tanpa tata krama kadang hanya kesombongan yang diberi nama bagus. Senyum Larasati memudar sedikit.
Apa maksud Mas? Tidak ada, saya hanya menyampaikan pendapat. Larasati mendengus pelan. Ia mengeluarkan ponsel, mengambil satu foto rumah tersebut, lalu mengirimkannya kepada Nadine dengan pesan. Aku baru menemukan rumah paling aneh di kompleks paling mahal. Sebelum masuk ke mobil, ia sempat menoleh sekali lagi. Pria itu sudah kembali menyiram tanaman, seolah percakapan mereka tidak penting. Sikap cueknya justru membuat Larasati semakin kesal. Orang aneh, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa pria itu mendengar jelas ucapannya. Keesokan paginya, alarm Larasati berbunyi pukul 6, lalu 6:10, 6:20, dan akhirnya berhenti setelah dilempar bantal. Ketika ia membuka mata, jam digital di samping tempat tidur menunjukkan pukul 8:40. Ya Tuhan! Ia bangkit begitu cepat hingga hampir tersandung karpet. Rapat direksi dimulai pukul 9:30. Sedangkan perjalanan menuju kantor pusat Wijaya Heritage di kawasan Sudirman biasanya memakan waktu lebih dari 1 jam jika lalu lintas sedang padat. Larasati mandi secepat mungkin, menyisir rambut sambil berjalan, lalu memilih blus putih, celana panjang krem, dan blazer coklat muda. Ia hanya sempat memakai bedak tipis dan lip tint. Sarapan yang sudah disiapkan asisten rumah tangganya, nasi uduk, telur balado, orek tempe, dan irisan mentimun hanya ia pandangi dari kejauhan. "Mbak, dibungkus saja, saya makan di mobil." Ia meraih tas, kunci mobil, dan gelas kopi susu gula aren, lalu bergegas keluar. Saat tiba di kantor, rapat sudah berlangsung. Melalui dinding kaca ruang konferensi, Larasati melihat ayahnya, Surya Wijaya, duduk di ujung meja dengan wajah kaku. Di layar besar terpampang laporan inspeksi pabrik baru mereka di Jawa Barat. Larasati menarik napas, membuka pintu, lalu masuk. "Maaf terlambat, jalan tol macet sekali." Ayahnya memandang jam tangan. "Jalan tol tidak membangunkanmu kesiangan." Beberapa direktur menunduk untuk menyembunyikan senyum. Larasati menggigit bagian dalam pipinya dan segera duduk di sebelah tantenya, Ratna, yang menjabat sebagai direktur keuangan. "Kita lanjutkan," kata Surya. Kepala operasional menjelaskan bahwa pabrik pengolahan baru mereka gagal memenuhi beberapa persyaratan lingkungan. Sistem pengelolaan limbah dianggap tidak memadai. Dokumen pasokan biji kopi tidak lengkap, dan ada dugaan bahwa sebagian bahan baku berasal dari lahan yang statusnya sedang disengketakan. Jika izin operasi ditangguhkan, peluncuran lini produk baru mereka, Kopi Pusaka Nusantara, akan gagal. Bank juga dapat menagih pinjaman lebih cepat karena proyek tersebut dijadikan jaminan. "Berapa lama kita bisa bertahan?" tanya Surya. Ratna membuka berkas. "Dengan arus kas sekarang, paling aman 4 bulan. Setelah itu, kita harus memotong produksi, menutup 2 gudang, dan mengurangi tenaga kerja." Ruangan menjadi sunyi. Larasati menatap grafik merah di layar. Selama ini, ia hanya menangani kampanye merek, acara peluncuran, dan kerjasama dengan hotel. Ia tidak pernah benar-benar memeriksa dari mana biji kopi mereka berasal atau bagaimana perusahaan membangun fasilitas produksinya. "Karena itu," lanjut Surya, "kita membutuhkan investor strategis. Bukan hanya orang yang punya uang, tetapi seseorang yang memiliki jaringan distribusi, akses ekspor, dan kredibilitas di bidang keberlanjutan." Seorang direktur menyebut satu nama, Bayu Mahardika. Nama itu membuat beberapa orang saling bertukar pandang. Larasati pernah mendengarnya, tetapi hanya sepintas. Bayu dikenal sebagai pemilik Mahardika Nusantara Group, holding yang bergerak di bidang logistik, agribisnis, energi terbarukan, dan pengembangan kawasan. Ia jarang tampil di televisi, jarang menghadiri pesta kalangan elit, dan hampir tidak pernah membicarakan kehidupan pribadinya. "Dia bersedia bertemu?" tanya Ratna. "Bersedia mempertimbangkan," jawab Surya. "Itu berbeda." Surya kemudian menatap Larasati. "Kamu yang akan menemuinya." Larasati hampir tersedak kopi. "Saya?" "Kamu direktur pengembangan merek.
Proyek ini sejak awal memakai konsep yang kamu usulkan. Kamu harus bisa menjelaskan mengapa perusahaan kita masih layak diselamatkan. Tapi urusan investasi biasanya ditangani Tante Ratna. Bayu meminta seseorang dari keluarga pemilik datang langsung. Bukan tim hukum, bukan konsultan, keluarga. Larasati duduk lebih tegak. Ia menangkap nada ayahnya. Ini bukan permintaan, melainkan ujian. Kapan pertemuannya? Sore ini. Di mana? Surya menggeser sebuah kartu alamat ke arahnya. Bukit Arunika Residence. Kebetulan dia tinggal tidak jauh dari rumah barumu. Larasati membaca alamat tersebut, lalu merasa ada sesuatu yang familiar. Bloknya sama dengan villa putih yang ia datangi kemarin. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Baik, katanya sambil menutup map. Saya akan membuat dia tertarik bahkan sebelum kopi pertama disajikan. Ayahnya tidak tersenyum. Jangan terlalu percaya diri. Bayu Mahardika bukan orang yang mudah terkesan oleh pakaian mahal atau presentasi yang penuh kata-kata manis. Kalimat itu sedikit menusuk, tetapi Larasati memilih mengabaikannya. Sore harinya, ia kembali ke Bukit Arunika dengan penampilan terbaik. Ia mengenakan gaun kerja berwarna hijau zamrud yang elegan, sepatu hak tinggi, dan membawa folder kulit berisi proposal investasi. Ia bahkan meminta tim desain mencetak ulang presentasinya menggunakan kertas bertekstur agar terlihat lebih eksklusif. Ketika mobilnya berhenti di depan alamat tujuan, senyumnya perlahan menghilang. Villa putih itu, rumah limasan itu, dan pria yang kemarin ia kira sebagai pekerja kebun. Larasati turun dari mobil dengan langkah lebih pelan. Ia menekan bel di samping pagar. Beberapa detik kemudian, gerbang terbuka secara otomatis. Pria itu berjalan keluar dari arah taman. Hari ini ia mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang digulung sampai siku dan celana hitam. Tidak ada selang air, tidak ada sandal karet, dan tidak ada kesan bahwa ia bekerja untuk siapapun. Tatapan mereka bertemu. "Kamu lagi," kata pria itu. Larasati memaksakan senyum. "Mas yang kemarin, kebetulan sekali. Saya ada janji dengan pemilik rumah. Bisa tolong panggilkan Pak Bayu Mahardika?" Pria itu memasukkan kedua tangan ke saku celana. "Untuk urusan apa?" "Urusan bisnis, cukup penting." Larasati mengangkat folder di tangannya. "Saya dari Wijaya Heritage." "Saya tahu." Larasati terdiam. Pria itu melangkah mendekat dan berhenti tepat di depannya. "Saya Bayu Mahardika." Udara sore seolah berhenti bergerak. Larasati menatap wajahnya, lalu villa di belakangnya, kemudian rumah limasan di samping taman. Otaknya berusaha menyusun kembali percakapan kemarin, tetapi setiap kalimat yang teringat justru membuat wajahnya semakin panas. "Kamu..." Suaranya mengecil. "Pak Bayu? Katanya kamu ingin bertemu pemilik rumah." Larasati menelan ludah. "Saya tidak tahu kalau kemarin..." "Kalau tahu, kamu tidak akan menertawakan rumah itu?" Pertanyaan itu dilontarkan tanpa nada marah, tetapi justru terasa lebih tajam. Larasati membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Biasanya ia selalu punya jawaban. Kali ini, semua kalimat terdengar salah, bahkan sebelum sempat diucapkan. Bayu berbalik dan berjalan menuju rumah limasan. "Kita bisa bicara di dalam." Larasati menatap bangunan yang kemarin ia sebut merusak pemandangan. "Di sana?" Bayu menoleh. "Ada masalah?" "Tidak, tentu tidak." Ia mengikuti Bayu melewati jalan setapak berbatu. Sepatu haknya beberapa kali tersangkut di sela batu, tetapi ia berusaha tetap berjalan anggun. Begitu masuk, Larasati baru menyadari bahwa bagian dalam rumah jauh lebih indah daripada yang ia bayangkan. Tiang-tiang kayu jati berdiri kokoh. Ukiran bunga dan burung menghiasi beberapa panel dinding. Di sudut ruangan terdapat rak berisi buku, foto hitam putih, radio tua, dan seperangkat gamelan kecil. Udara di dalam terasa sejuk meski tanpa pendingin ruangan. Bayu mempersilahkannya duduk di kursi rotan.
Rumah ini dibangun kakek saya di Klaten lebih dari 60 tahun lalu, katanya. Nenek saya tinggal di sana sampai akhir hidupnya. Ketika tanah di sekitarnya dijual, saya memindahkan rumah ini bagian demi bagian. Larasati menyentuh ujung folder di pangkuannya. Saya minta maaf atas ucapan saya kemarin. Bayu duduk di seberangnya. Karena sekarang kamu tahu siapa pemiliknya? Pertanyaan itu membuat dada Larasati terasa sempit. Saya mengakui ucapan saya tidak pantas. Itu bukan jawaban. Larasati menarik napas. Ia ingin mempertahankan harga dirinya. Tetapi, nasib perusahaan keluarganya bergantung pada percakapan ini. Saya terlalu cepat menilai, katanya akhirnya. Saya melihat rumah tua, lalu menganggapnya tidak berharga. Saya tidak mengetahui sejarahnya. Banyak orang hanya menghargai sesuatu setelah mengetahui harganya. Larasati tidak tahu apakah yang dimaksud Bayu adalah rumah itu atau dirinya. Seorang asisten datang membawa nampan berisi teh melati panas, singkong rebus, urap sayur, tempe bacem, dan sambal terasi. Semuanya disajikan di atas piring keramik sederhana. "Silakan," kata Bayu. Larasati melirik makanan tersebut. Ia datang dengan bayangan pertemuan formal, kopi impor, dan kudapan hotel. Bukan singkong rebus dan urap sayur. Namun kali ini, ia menahan komentar. Ia mengambil sepotong tempe bacem, menggigit kecil, lalu tersenyum kaku. Rasanya sebenarnya enak, tetapi rasa malu membuat tenggorokannya sulit menelan. Bayu membuka folder proposal. "Jelaskan kepada saya, mengapa Wijaya Heritage membutuhkan investasi?" Larasati mulai mempresentasikan proyek kopi pusaka Nusantara. Ia berbicara tentang warisan rasa, citra premium, pasar ekspor, dan potensi pertumbuhan. Awalnya suaranya stabil. Namun Bayu segera mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Berapa harga yang diterima petani untuk setiap kilogram kopi? Siapa pemilik lahan tempat pabrik dibangun? Mengapa dokumen rantai pasok tidak lengkap? Berapa banyak pekerja kontrak yang akan kehilangan pekerjaan jika proyek gagal? Larasati mencoba mengalihkan pembicaraan ke strategi merek, tetapi Bayu tidak membiarkannya. "Kamu ingin saya menanamkan modal ratusan miliar rupiah," katanya. "Tetapi kamu tidak tahu siapa yang menanam kopi yang kamu jual. Saya menangani sisi pemasaran. Kalau begitu kamu datang untuk menjual kemasan, bukan perusahaan." Wajah Larasati memanas. "Saya datang karena ayah saya meminta saya mewakili keluarga." "Dan apa yang kamu wakili? Nama keluarga atau tanggung jawab keluarga?" Pertanyaan itu mengenai titik yang selama ini berusaha dihindarinya. Larasati menutup folder lebih keras daripada yang dimaksud. "Saya rasa pertemuan ini tidak berjalan ke arah yang produktif. Karena saya tidak langsung memuji presentasimu? Karena Anda jelas sudah memutuskan menilai saya berdasarkan pertemuan kemarin." Bayu bersandar dengan tenang. "Kemarin kamu menilai rumah ini hanya dalam beberapa detik. Hari ini, kamu keberatan ketika orang lain melakukan hal yang sama kepadamu." Larasati berdiri. "Saya sudah meminta maaf." "Ya, tetapi kamu belum benar-benar memahami kesalahanmu." Harga diri Larasati terasa seperti kain yang ditarik dari dua arah. Ia tahu seharusnya duduk kembali, menjawab pertanyaan, dan menyelamatkan kesempatan yang diberikan. Namun tatapan Bayu membuatnya merasa sedang ditelanjangi dari segala kemewahan yang selama ini melindunginya. "Saya tidak terbiasa melakukan rapat seperti ini," katanya. "Saya perlu waktu untuk menyiapkan data yang Anda minta." "Silakan." "Baik, kita jadwalkan ulang." Bayu tidak menjawab. Larasati meraih tas dan foldernya, lalu berjalan keluar. Langkahnya cepat, tetapi tidak sampai berlari. Begitu melewati pintu rumah limasan, sepatu haknya tersangkut di sela batu. Tubuhnya oleng dan hampir jatuh. Bayu berdiri dari kursinya, tetapi Larasati sudah berhasil menahan diri. "Saya tidak apa-apa," katanya tanpa menoleh. Ia masuk ke mobil, menutup pintu, dan mencengkeram kemudi. Wajahnya panas,
Matanya perih, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Ketika mesin mobil menyala, ia melihat Bayu berdiri di teras rumah limasan. Pria itu tidak mengejarnya, tidak memanggil, dan tidak menunjukkan penyesalan. Larasati menginjak pedal gas, lalu pergi. Di teras, Bayu memandang mobil tersebut sampai menghilang di tikungan. Setelah itu, ia kembali masuk dan menatap proposal yang tertinggal di atas meja. Di balik halaman pertama terselip foto kampanye lama Wijaya Heritage. Larasati berdiri di tengah kebun kopi, tersenyum di antara para petani yang namanya mungkin tidak pernah ia tanyakan. Bayu menghela napas pelan. "Kamu bahkan belum tahu rumah seperti apa yang sedang kamu coba selamatkan," gumamnya. Sementara itu, di dalam mobil, ponsel Larasati berdering. Nama ayahnya muncul di layar. Ia tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pulang membawa kegagalan. Ponsel Larasati terus bergetar di atas konsol tengah mobil. Nama Surya Wijaya muncul untuk ketiga kalinya, tetapi ia belum sanggup menekan tombol jawab. Dadanya terasa sesak, seolah setiap dering membawa suara ayahnya langsung ke dalam kabin. Ia memarkir mobil di bawah deretan pohon angsana tidak jauh dari gerbang Bukit Arunika. Sore mulai turun, namun panas di wajahnya belum juga hilang. Tatapan Bayu, rumah limasan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dijawabnya terus berputar di kepala. Akhirnya, Larasati menerima panggilan itu. "Ya, Dad. Bagaimana pertemuannya?" "Belum selesai." "Belum selesai atau gagal?" Larasati memejamkan mata. "Aku perlu menyiapkan data tambahan." Surya terdiam beberapa detik. "Pulang ke kantor sekarang." Perjalanan menuju Sudirman terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan turun tipis, memantulkan lampu kendaraan di atas aspal. Ketika Larasati tiba, sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya lantai direksi yang masih terang. "Duduk," kata Surya. Larasati meletakkan folder di atas meja. "Ceritakan apa yang terjadi." "Aku sudah menjelaskan proyeknya, tetapi dia meminta data yang tidak ada di proposal." "Data apa?" tanya Ratna. "Harga pembelian dari petani, status lahan pabrik, dokumen rantai pasok, dan kontrak pekerja." Ratna mengangkat alis. "Itu pertanyaan dasar bagi investor agribisnis." "Aku menangani pemasaran. Aku tidak pernah diberi akses penuh ke urusan operasional." Surya menatapnya tajam. "Kamu datang membawa nama keluarga. Seharusnya kamu tahu apa yang sedang kamu tawarkan." "Aku sudah bilang akan mencari jawabannya." "Apakah Bayu setuju bertemu lagi?" Larasati terdiam. Surya mengetukkan jarinya ke meja. "Laras, aku pergi sebelum pertemuan selesai. Kamu meninggalkan pertemuan?" Dia terus menyudutkanku. Dia mengajukan pertanyaan. Dia menghakimiku sejak awal. "Kenapa?" Larasati menggigit bibir. "Kemarin aku tersesat di Bukit Arunika. Aku melihat rumah limasan di samping vilanya. Aku tidak tahu rumah itu miliknya." "Lalu?" tanya Surya. "Aku bilang rumah itu tidak cocok berada di kompleks mewah." "Seberapa tidak cocok?" "Aku mungkin tertawa dan mengatakan pemiliknya perlu menyewa arsitek." Surya mengembuskan napas panjang. "Rumah itu milik nenek Bayu. Ia memindahkannya dari Klaten setelah neneknya meninggal. Aku sudah meminta maaf. Karena kamu menyesal atau karena kamu baru tahu siapa pemiliknya?" Pertanyaan itu sama seperti yang dilontarkan Bayu. Larasati merasa seolah dua orang sedang memaksanya bercermin. "Aku memang salah," katanya pelan. "Tapi dia juga mempermalukanku." "Tidak semua rasa malu disebabkan orang lain," jawab Surya. "Kadang kita malu karena akhirnya melihat diri sendiri dengan jelas." Mata Larasati memanas. "Aku tidak pernah diminta memahami seluruh perusahaan.
Sejak awal, Dad hanya memberiku kampanye, acara, dan desain kemasan. Sekarang tiba-tiba aku harus menjawab masalah yang bahkan tidak pernah dibicarakan di depanku. Besok kamu kembali. Dia belum tentu mau menerimaku. Buat dia mau. Bagaimana? Kamu yang merusak kesempatan ini. Kamu juga yang harus memperbaikinya. Larasati berdiri. Dad hanya menyebutku calon penerus kalau membutuhkan aku melakukan sesuatu yang sulit. Dan kamu selalu ingin diperlakukan sebagai penerus, tetapi menolak tanggung jawabnya. Ruangan mendadak sunyi. Wijaya Heritage membeli kopi dari beberapa koperasi, tetapi sebagian besar pasokan datang melalui perusahaan perantara bernama Suryana Agrolink. Harga dalam kontraknya tampak jauh lebih tinggi daripada pembayaran yang tercatat untuk petani. Ada pula laporan kepemilikan lahan yang tidak sinkron. Seorang perempuan parubaya berkebaya sederhana keluar setelah Larasati menekan bel Villa Bayu. Selamat siang, saya Larasati Wijaya. Saya ingin bertemu Pak Bayu. Maaf Mbak, Pak Bayu sedang tidak menerima tamu. Saya hanya membutuhkan 10 menit. Pesan beliau jelas, kalau dari Wijaya Heritage, semua komunikasi melalui kantor. Larasati mengangkat kotak kue. Boleh saya meninggalkan ini? Perempuan itu menggeleng sopan. Pak Bayu tidak menerima kiriman. Ini bukan suap, hanya lapis legit. Lapis legit juga bisa menjadi suap kalau diberikan pada waktu yang salah. Larasati tidak tahu harus tersinggung atau tertawa. Perempuan itu menutup gerbang perlahan. Pada hari keempat, Nedin datang ke rumahnya dan menemukan ruang tamu penuh dokumen, cangkir kopi, serta catatan tempel. Kamu terlihat seperti mahasiswa yang baru ingat besok ada sidang skripsi, kata Nedin. Larasati berbaring di sofa dengan laptop di atas perut. Aku sudah 4 kali ditolak. Bagus. Larasati menoleh tajam. Bagus. Sekarang kamu tahu rasanya ketika pintu tidak otomatis terbuka hanya karena nama belakangmu. Kamu sahabatku atau Humas Bayu? Aku sahabatmu. Karena itu, aku akan jujur. Kamu terlalu terbiasa memenangkan orang dengan penampilan dan percaya diri. Bayu tidak terkesan. Jadi, cari tahu apa yang benar-benar penting baginya. Mereka juga menemukan bahwa Bukit Arunika Residence dikembangkan oleh perusahaan milik Bayu. Kenapa orang sekaya itu mencuci mobil sendiri? Mungkin karena dia punya tangan, Larasati mendengus. Nedin melanjutkan, atau karena dia tidak perlu membuktikan kekayaannya setiap 5 menit. Ucapan itu membuat Larasati diam. Keesokan harinya, ia kembali ke villa tanpa hadiah. Ia hanya membawa map tipis. Ketika perempuan parubaya itu keluar, Larasati menyerahkannya. Saya tidak meminta masuk. Tolong sampaikan kepada Pak Bayu bahwa ini jawaban atas beberapa pertanyaannya. Masih belum lengkap, tetapi saya sedang mengusahakannya. Perempuan itu menerima map dengan ragu. Dan saya tidak akan mengganggu lagi hari ini. Hari ini? Larasati tersenyum kaku. Saya belum berani berjanji untuk besok. Ketika Larasati masuk ke ruangan ayahnya, seorang pria muda duduk santai di sofa. Ia mengenakan kemeja hitam, jam tangan mencolok, dan senyum yang selalu membuat Larasati tidak nyaman. Kevin Suryana. Laras, katanya sambil berdiri. Akhirnya bertemu juga. Apa yang kamu lakukan di sini? Menawarkan jalan keluar, Surya berdeham. Duduk dulu. Surya menjelaskan bahwa Suryana Group bersedia menanamkan modal 2 kali lipat dari jumlah yang diharapkan dari Bayu. Mereka juga akan menanggung sebagian utang bank dan menjamin pasokan bahan baku. Sebagai gantinya, tanya Larasati. Kevin menyandarkan tubuh. Ayah kita ingin hubungan 2 keluarga menjadi lebih kuat. Larasati menatap ayahnya. Apa maksudnya? Kevin tersenyum. Pernikahan? Larasati nyaris tidak percaya.
Kalian ingin memasukkan aku ke dalam kesepakatan bisnis? Jangan dramatis, kata Kevin. Tidak ada yang menyeretmu ke pelaminan. Kita sudah saling mengenal lama. Menikah denganku juga tidak akan buruk. Jawabanku tidak. Senyum Kevin menipis. Surya berdiri. Ini baru pembicaraan awal. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kevin mendekat satu langkah. Aku menawarkan keamanan. Kamu tetap bisa memimpin perusahaan dan hidup seperti biasa. Betapa murah hatinya. Jangan bersikap seolah aku tidak selevel denganmu. Level bukan soal harga jam tangan. Kami tunggu jawaban resmi minggu depan. Setelah Kevin pergi, Larasati menghadap ayahnya. Dad benar-benar mempertimbangkan ini. Saya mempertimbangkan semua cara menyelamatkan perusahaan. Termasuk menjadikan hidupku jaminan. Kamu tidak tahu tekanan yang saya hadapi. Dan Dad tidak tahu bagaimana rasanya mengetahui masa depanmu sedang ditawar. Surya memijat pelipis. Kamu punya 7 hari. Kalau Bayu tetap menolak, saya harus mengambil keputusan lain. 7 hari? Itu waktu yang kita punya. Larasati mengepalkan tangan. Baik, dalam 7 hari, aku akan membuat Bayu mendengarkan. Keesokan paginya, ia menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Datang ke rumah Limasan pukul 7. Jangan terlambat, jangan membawa hadiah. Kamu datang lebih awal, kata Bayu. Saya bisa tepat waktu kalau masa depan saya sedang terancam. Setidaknya kamu jujur. Larasati mengeluarkan map. Saya membawa jawaban tambahan. Saya sudah membaca berkas yang kamu titipkan. Lalu, masih banyak yang tidak masuk akal. Saya juga merasa begitu. Bayu mengangkat alis. Kamu mengakuinya. Saya tidak ingin lagi membela sesuatu yang tidak saya pahami. Bayu menatapnya cukup lama. Apa yang kamu inginkan? Satu kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa belajar. Belajar dari dokumen? Dari manapun Anda mau. Bayu meletakkan cangkirnya di meja. Ada kebun kopi di Pangalengan yang memasok perusahaan keluargamu melalui perantara. Besok saya pergi ke sana. Larasati menunggu. Kamu ikut. Ke Pangalengan. Kamu ingin memahami bisnis keluargamu, bukan? Tentu. Kita berangkat pukul 5 pagi. Tidak ada asisten, tidak ada sopir pribadi, dan jangan memakai sepatu yang tidak bisa terkena lumpur. Larasati hampir membantah, tetapi menahannya. Baik. Selama di sana, saya juga tidak akan memperlakukanmu sebagai direktur. Lalu sebagai apa? Sebagai orang yang belum tahu apa-apa. Harga dirinya terusik, tetapi kali ini ia mengangguk. Apakah ini berarti Anda bersedia mempertimbangkan investasi? Ini berarti saya bersedia melihat apakah kamu layak diberi kesempatan kedua. Bayu masuk ke rumah Limasan. Larasati tetap berdiri di teras sambil menatap pintu yang baru saja tertutup. Meski jawaban Bayu belum memberikan kepastian, untuk pertama kalinya selama beberapa hari terakhir, ia merasa tidak sepenuhnya kalah. Ia segera menghubungi Nadine. Aku akan pergi ke kebun kopi bersama Bayu. Cerita Nadine terdengar begitu nyaring hingga Larasati harus menjauhkan ponsel dari telinga. Akhirnya, kamu mau pakai apa? Pakaian biasa. Definisi pakaian biasa menurutmu bisa berarti kemeja putih seharga gaji 3 bulan orang. Aku sudah belajar, tidak ada sepatu hak, tidak ada koper besar, dan tidak ada parfum berlebihan. Bagus, jangan lupa obat masuk angin. Udara Pangalengan dingin. Larasati tertawa kecil. Aku pergi ke kebun kopi, bukan naik Gunung Semeru. Kamu bahkan mengeluh ketika pendingin ruangan restoran terlalu dingin. Setelah panggilan berakhir, Larasati kembali memeriksa dokumen perusahaan. Ia menemukan beberapa kontrak pembelian biji kopi dari Suryana Agrolink yang ditandatangani langsung oleh ayahnya. Angkanya besar,
tetapi informasi tentang koperasi asal hampir tidak ada. Di bagian lain, tercantum nama sebuah desa di Pangalengan. Namun, kolom kepemilikan lahannya hanya diberi catatan bahwa dokumen sedang dalam proses. Beberapa halaman terakhir bahkan tidak memiliki tanda tangan perwakilan petani. Larasati menyalin semua berkas itu ke tabletnya. Ia mencoba menelepon Ratna, tetapi tidak mendapat jawaban. Ketika menghubungi kepala bagian pengadaan, lelaki itu mengatakan bahwa seluruh transaksi telah disetujui direksi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jawaban itu bukannya menenangkan, malah membuat Larasati semakin gelisah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah krisis perusahaan benar-benar disebabkan kesalahan administrasi atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Malam semakin larut. Rumahnya sunyi, tetapi pikirannya dipenuhi suara-suara yang saling bertabrakan. Ucapan Bayu mengenai petani, tawaran pernikahan Kevin, dan desakan ayahnya berputar tanpa henti. Selama ini Larasati selalu percaya bahwa Wijaya Heritage adalah kebanggaan keluarga. Sejak kecil, ia mendengar cerita tentang bagaimana ayahnya membangun perusahaan dari kios kecil milik kakeknya. Ia percaya setiap kemewahan yang dinikmatinya berasal dari kerja keras yang jujur. Namun angka-angka dalam dokumen itu mulai merusak keyakinannya. Saat azan subuh terdengar dari masjid di luar kompleks, Larasati baru selesai memasukkan pakaian ke dalam ransel. Ia mengenakan kemeja longgar, celana kargo, sepatu olahraga, dan jaket tipis. Tepat sebelum pukul 5, mobil Bayu berhenti di depan rumah. Bukan kendaraan mewah, melainkan mobil berpenggerak 4 roda yang tampak kokoh dan sudah beberapa kali melewati jalan berlumpur. Bayu menurunkan kaca. "Siap?" Larasati mengangkat ransel kecil. "Saya hanya membawa 1 tas." Itu kemajuan. Ia masuk ke kursi penumpang dan memasang sabuk pengaman. Di dalam mobil tercium aroma kopi hitam dan kayu. Sebuah termos diletakkan di dekat tuas transmisi bersama 2 bungkus lemper yang masih hangat. "Untuk sarapan," kata Bayu singkat. "Saya kira Anda akan membiarkan saya kelaparan sebagai bagian dari ujian." "Saya tidak sekejam itu." "Belum terbukti." Sudut bibir Bayu bergerak sedikit, tetapi ia tidak membalas. Mobil meninggalkan Bukit Arunika ketika langit masih berwarna biru gelap. Jalanan Jakarta belum terlalu padat. Pedagang bubur ayam mulai membuka gerobak. Beberapa pengemudi ojek daring berkumpul di depan minimarket, dan aroma tanah basah masuk ketika Bayu membuka sedikit jendela. Larasati mengambil 1 lemper. "Ini buatan siapa?" "Bu Marni, perempuan yang selalu menolak saya masuk." "Dia bukan sekedar penjaga pintu. Dia mengurus rumah nenek saya sejak saya masih kecil." Larasati terdiam sejenak. Apakah dia juga marah karena saya menghina rumah itu? Bu Marni tidak mudah marah. "Tetapi lapis legit saya ditolak." "Itu keputusan saya." "Tentu saja." Bayu melirik sekilas. "Kamu masih kesal?" "Saya hanya tidak suka ditolak berkali-kali." Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua setelah menghina sesuatu yang penting bagi orang lain. Larasati menurunkan pandangan pada lemper di tangannya. "Saya tahu." Kali ini jawabannya tidak disertai pembelaan. Setelah beberapa menit, Larasati membuka tablet. "Saya menemukan kontrak pembelian melalui Suryana Agrolink. Harga yang dibayarkan perusahaan jauh lebih tinggi daripada nilai yang tercatat untuk koperasi. Apakah itu yang ingin Anda tunjukkan?" Bayu tetap memandang jalan. "Itu salah satunya." "Anda sudah mengetahui masalah ini sebelum bertemu saya?" "Saya memiliki dugaan." "Kenapa tidak langsung mengatakan semuanya?" "Karena saya ingin tahu apakah kamu datang untuk mencari kebenaran atau hanya mendapatkan uang." Larasati merasa tersinggung. "Anda selalu menguji orang seperti ini. Kalau orang itu meminta saya mempertaruhkan uang, nama, dan kepercayaan banyak petani ya. Dan bagaimana kalau saya gagal?"
Saya menolak investasi. Jawaban itu sangat tenang, seolah keputusan tersebut tidak akan memengaruhi ribuan karyawan dan seluruh masa depan Larasati. Ia menatap jalan di depan. Kalau Anda menolak, ayah saya mungkin menerima bantuan Suryana Group. Bayu tidak langsung bereaksi. Dengan syarat, saya menikah dengan Kevin Suryana. Lanjut Larasati. Tangan Bayu sedikit mengencang pada kemudi. Apakah kamu setuju? Tentu tidak. Kalau begitu jangan lakukan. Bagi Anda mungkin sesederhana itu. Anda punya kekuasaan untuk menolak siapa saja. Saya punya ayah, perusahaan, dan ribuan karyawan yang nasibnya dipakai untuk menekan saya. Bayu diam beberapa saat. Kamu benar, situasimu tidak sederhana, tetapi keputusan tetap milikmu. Kadang sebuah pilihan hanya terlihat seperti pilihan karena semua jalannya sama-sama menyakitkan. Bayu menoleh sebentar. Tatapannya kali ini tidak setajam biasanya. Karena itu kamu harus tahu kebenaran sebelum memilih. Mobil mulai meninggalkan kepadatan kota. Udara semakin sejuk dan pemandangan gedung perlahan digantikan perbukitan. Kabut tipis menggantung di kejauhan. Larasati menyandarkan kepala ke kursi. Apa yang sebenarnya ingin Anda tunjukkan kepada saya? Sesuatu yang tidak bisa kamu temukan dalam presentasi. Apa? Orang-orang yang selama ini membayar harga dari kemewahan perusahaanmu. Larasati menoleh kepadanya. Wajah Bayu tetap tenang, tetapi kata-katanya membuat udara di dalam mobil terasa lebih berat. Ia menggenggam tablet berisi salinan kontrak ayahnya. Untuk pertama kalinya, Larasati berharap Bayu keliru. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai takut bahwa perjalanan ini akan membuka sesuatu yang tidak mungkin ditutup kembali. Mobil terus melaju menuju Pangalengan, membawa Larasati semakin jauh dari rumah mewahnya dan semakin dekat kepada kenyataan yang selama ini tidak pernah ia lihat. Mobil Bayu meninggalkan jalan utama dan mulai menanjak melewati perbukitan Pangalengan. Kabut tipis menggantung di antara kebun teh. Di lereng, beberapa petani berjalan membawa keranjang besar di punggung. Langkah mereka tampak berat, tetapi mantap. Mobil berhenti di depan bangunan bata sederhana bertuliskan Koperasi Tani Mekarwangi. Seorang lelaki tua bernama Pak Hadi menyambut Bayu di teras. Ketika Bayu memperkenalkan Larasati, beberapa orang di dalam ruangan langsung menoleh. Tatapan mereka tidak ramah, seperti orang-orang yang terlalu sering dikecewakan. Pak Hadi menuangkan kopi hitam tanpa gula. Larasati menyesapnya tanpa meringis. Tidak suka? Tanya Pak Hadi. Saya belum terbiasa tanpa gula. Begitulah kopi. Rasa aslinya baru terasa kalau tidak ditutupi yang manis-manis. Larasati tidak yakin lelaki itu hanya membicarakan minuman. Bayu membawanya ke kebun yang tumbuh di antara pohon penaung. Tanahnya lembab dan licin. Baru beberapa langkah, sepatu Larasati sudah terkena lumpur. Yang merah dipetik, yang hijau dibiarkan, kata Bayu. Kelihatannya mudah. Coba saja. Larasati mengambil keranjang. 5 menit pertama ia masih percaya diri. 20 menit kemudian punggungnya pegal, ujung jarinya kaku, dan keranjangnya bahkan belum seperempat penuh. Seorang ibu bernama Iis yang bekerja di sebelahnya sudah mengumpulkan jauh lebih banyak. Kalau dipetik kasar, pohonnya bisa rusak, Neng, kata Iis sambil menunjukkan gerakan yang benar. Larasati mencoba mengikuti. Ibu sudah berapa lama bekerja di sini? Sejak sebelum anak pertama lahir. Sekarang cucu saya sudah 2. Berapa harga yang ibu terima untuk 1 kilogram? Iis berhenti sejenak. Tergantung siapa yang membeli. Dari perusahaan kami tidak pernah berurusan langsung dengan perusahaan besar. Semuanya lewat tengkulak. Bukankah koperasi punya kontrak? Nama koperasi ada di dokumen. Uangnya tidak pernah sampai utuh.
Larasati menoleh kepada Bayu, tetapi pria itu hanya membiarkannya mendengar sendiri. Saat istirahat, mereka makan nasi, ikan asin, sayur asem, tahu goreng, sambal, dan lalapan di sebuah saung. Bayu duduk bersama para petani dan menyantap makanan yang sama. Pak Hadi kemudian membawa map lusuh berisi nota pembelian dan surat perjanjian. Larasati membandingkannya dengan kontrak dari perusahaan. Selisih antara harga yang dibayar Wijaya Heritage dan uang yang diterima petani terlalu besar untuk disebut kesalahan biasa. "Siapa yang mengurus pembayaran ini?" tanyanya. "Suryana Agrolink," jawab Pak Hadi. "Apakah ayah saya pernah datang ke sini?" "Dulu, saat perusahaannya belum besar. Pak Surya pernah berjanji membeli langsung dari petani. Setelah itu, yang datang hanya orang perantara." "Mungkin ayah saya tidak tahu." Pak Hadi tidak membantah. Bayu berkata, "Kamu tidak perlu membela siapapun. Catat apa yang kamu lihat." Larasati kesal, tetapi tidak menemukan bantahan. Sore hari, mereka pergi ke lahan yang dulu ditanami kopi. Sebagian area kini dipagari seng dan dipasangi papan proyek gudang pengolahan milik perusahaan mitra Wijaya Heritage. Seorang petani bernama Ujang menjelaskan bahwa beberapa keluarga menandatangani surat pinjaman yang mereka kira bantuan bibit. Ketika gagal membayar, tanah mereka berpindah tangan. "Istri saya tidak mengerti isi suratnya," kata Ujang. "Orang perusahaan bilang semua aman." Ia menunjukkan salinan dokumen dengan logo Wijaya Heritage. "Ini bisa dipalsukan," kata Larasati. "Bisa," jawab Bayu. "Karena itu perlu audit." Mereka baru hendak kembali ketika hujan turun deras. Jalan tanah berubah licin, dan Pak Hadi mendapat kabar bahwa seorang petani tua bernama Mang Darsa belum kembali dari kebun bagian atas. "Dia tadi memeriksa saluran air," kata Iis panik. "Jalur atas rawan longsor." Bayu langsung mengambil jas hujan. "Saya cari bersama beberapa orang." Larasati berdiri. "Saya ikut." "Kamu tinggal di sini." "Kenapa?" "Jalannya berbahaya. Orang lain juga melewati jalan yang sama. Mereka terbiasa. Kalau saya ingin memahami kehidupan mereka, saya tidak bisa hanya duduk saat keadaan memburuk." Bayu menatapnya, lalu menyerahkan jas hujan. "Ikuti saya, jangan berjalan sendiri." Mereka naik melalui jalur sempit bersama Pak Hadi dan dua petani muda. Air mengalir deras di antara batu. Larasati beberapa kali terpeleset, tetapi selalu bangkit. "Kalau tidak kuat, kembali," kata Bayu. "Saya kuat." "Keras kepala bukan sama dengan kuat." "Lalu kenapa Anda membiarkan saya ikut?" "Karena kamu pasti tetap menyusul." Di dekat lereng yang longsor, mereka mendengar teriakan lemah. Mang Darsa terjebak di bawah dengan kaki tertimpa dahan. Bayu turun menggunakan tali, tetapi setelah dahan diangkat, lelaki tua itu tidak mampu berjalan. "Kita butuh satu orang lagi," teriak Bayu. Larasati mengikat tali ke pinggangnya. "Apa yang kamu lakukan?" "Turun." "Tidak. Anda butuh bantuan." "Larasati, ini bukan permainan." "Saya tahu." Ia menuruni lereng perlahan. Sepatunya beberapa kali kehilangan pijakan, tetapi Bayu meraih lengannya ketika ia sampai. "Kamu benar-benar tidak bisa mendengar perintah," katanya. "Nanti saja ceramahnya." Mereka menopang Mang Darsa dari dua sisi. Dengan bantuan orang-orang di atas, mereka berhasil membawanya naik. Begitu tiba di jalur aman, lutut Larasati gemetar dan tubuhnya hampir jatuh. Bayu menahan pinggangnya. Mereka berdiri sangat dekat. Untuk pertama kalinya, tatapan Bayu tidak dingin, melainkan penuh kekhawatiran. "Kamu terluka?" "Tidak." Bayu melihat goresan di telapak tangannya. Setelah Mang Darsa dibawa ke klinik desa, ia membersihkan luka itu dengan antiseptik. "Pelan-pelan," keluh Larasati. "Kalau takut perih, seharusnya tadi tidak turun." "Kalau saya tidak turun, Anda mungkin masih di sana."
Saya bisa mengurusnya. Tentu, Anda kan selalu bisa mengurus semuanya sendiri. Bayu berhenti sesaat. Tidak selalu. Malam itu mereka menginap di rumah tamu koperasi karena jalan tertutup longsor. Listrik padam dan teras hanya diterangi lampu minyak. Bayu datang membawa 2 mangkuk wedang ronde. Minum, udara akan semakin dingin. Terima kasih. Mereka duduk berdampingan. Bagaimana Mang Darsa? Tanya Larasati. Kakinya terkilir, tetapi tidak patah. Syukurlah. Kamu tadi nekat. Saya membantu. Kamu bisa tertimpa longsor. Dan Anda tidak. Bayu menatap mangkuknya. Saya bertanggung jawab membawa kamu ke sini. Saya datang atas keputusan sendiri. Kamu selalu membantah. Hanya kalau orang lain terlalu suka memerintah. Bayu tertawa kecil. Itu pertama kalinya Larasati mendengar tawanya terdengar tulus. Ia lalu memandang kegelapan di luar teras. Saya tidak pernah tahu semua ini. Karena tidak ada yang memberitahumu atau karena kamu tidak pernah bertanya? Keduanya. Larasati menarik selimut lebih rapat. Sejak kecil, saya disebut calon penerus, tetapi hanya diberi urusan acara, kemasan, dan iklan. Kalau bertanya tentang keputusan besar, Dad selalu bilang belum waktunya. Dan kamu menerimanya. Saya menikmati hidup saya, jadi ya, lebih mudah berpura-pura penting daripada benar-benar bertanggung jawab. Bayu menatapnya lama. Setidaknya kamu sekarang mengakuinya. Jangan terlalu cepat memuji, nanti saya besar kepala lagi. Saya tidak khawatir, di sini cukup banyak orang yang bisa mengingatkanmu. Larasati tersenyum, lalu kembali serius. Apakah Anda yakin ayah saya terlibat? Saya yakin ada pelanggaran besar. Seberapa jauh keterlibatan ayahmu harus dibuktikan. Kalau ternyata dia tahu, kamu harus memutuskan siapa dirimu ketika nama keluarga tidak lagi bisa menjadi tempat bersembunyi. Mudah bagi Anda mengatakan itu? Tidak juga. Bayu bercerita bahwa ayahnya pernah bekerja sama dengan orang-orang yang mengambil tanah warga. Karena menentangnya, Bayu keluar dari perusahaan keluarga. Hubungan mereka tidak pernah pulih sampai ayahnya meninggal. Apakah Anda menyesal? Tanya Larasati. Saya menyesal kami tidak sempat berdamai. Tapi saya tidak menyesal menolak ikut melakukan hal yang salah. Larasati mulai memahami mengapa Bayu begitu keras. Rumah limasan itu milik nenek Anda, katanya. Ketika saya meninggalkan keluarga, hanya beliau yang menerima saya. Beliau bilang pohon besar bisa tumbang kalau akarnya busuk. Rumah itu mengingatkan saya agar tidak menjadi seperti ayah saya. Larasati menunduk. Dan saya menertawakannya. Kamu memang menyebalkan waktu itu. Saya sedang meminta maaf dengan anggun. Sepertinya bagian anggunnya tertinggal di Jakarta. Larasati tertawa. Untuk pertama kalinya, ejekan Bayu tidak terasa menyakitkan. Pagi berikutnya, Larasati membantu Iis menyiapkan sarapan. Sebelum mereka pergi, Pak Hadi menyerahkan salinan dokumen koperasi. Kalau Mbak ingin membantu, jangan hanya bawa kertas ini ke ruang rapat, katanya. Bawa juga suara kami. Saya tidak bisa menjanjikan semuanya langsung berubah, jawab Larasati. Tapi saya tidak akan pura-pura tidak tahu. Pak Hadi mengangguk. Itu lebih baik daripada janji manis. Di perjalanan pulang, Larasati membaca setiap lembar dokumen. Saat mereka berhenti di warung untuk makan mie rebus, ia bertanya, "Kalau audit membuktikan semua ini, apakah Anda akan berinvestasi?" Belum tentu. Kapan Anda bisa memberikan jawaban yang tidak membuat orang kesal? Ketika pertanyaannya tepat. Baik, apa syarat Anda? Bayu meletakkan sendok. Wijaya Heritage harus membuka laporan keuangan, kontrak pemasok, dan dokumen kepemilikan lahan. Petani mendapat pembayaran yang layak. Kerjasama dengan perantara bermasalah dihentikan. Itu akan mengguncang perusahaan. Lebih baik diguncang daripada dibiarkan membusuk. Kalau ayah saya menolak, tidak ada investasi. Larasati menarik napas.
Apalagi, kamu memimpin proses perbaikan. Ia menatap Bayu. Saya? Kamu meminta kesempatan untuk belajar. Sekarang buktikan. Saya belum pernah memimpin audit. Saya tidak mencari orang sempurna. Saya mencari orang yang berani menandatangani kebenaran ketika hasilnya tidak menguntungkan keluarganya. Tawaran itu seperti pintu menuju ruangan gelap yang mungkin menyimpan jalan keluar atau kehancuran. Kenapa Anda percaya saya bisa? Bayu melihat perban di telapak tangannya. Karena kemarin, kamu bisa tinggal di tempat aman, tetapi kamu turun untuk membantu orang yang tidak kamu kenal. Itu tidak berarti saya mampu menyelamatkan perusahaan. Tidak, tapi itu berarti kamu mungkin bukan orang seperti yang saya kira. Jantung Larasati berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu apakah karena pujian itu atau karena cara Bayu memandangnya. Tatapan mereka bertahan lebih lama daripada seharusnya sebelum Larasati mengalihkannya. Ketika mobil memasuki Jakarta, Larasati merasa berbeda. Lumpur mengering di sepatunya, dan kepalanya penuh pertanyaan yang tidak bisa lagi diabaikan. Di depan rumah, Bayu berkata, "Besok saya kirim tim auditor independen. Kamu punya 3 hari untuk meyakinkan ayahmu." 3 hari? Semakin lama ditunda, semakin banyak dokumen yang bisa hilang. Larasati meraih ranselnya. Anda tidak tahu cara memberi kabar baik tanpa menyertakan ancaman. Ini kenyataan. Sebelum turun, Larasati menoleh. Terima kasih karena membawa saya ke sana. Terima kasih karena tidak lari ketika keadaan menjadi sulit. Setelah mobil Bayu menghilang, Larasati masuk ke rumah. Ponselnya langsung berdering. Surya Wijaya menelepon. Bagaimana perjalananmu? Larasati menatap map dari koperasi. Besok pagi kita harus bicara, Dad. Apakah Bayu akan berinvestasi? Dia memberi syarat, audit menyeluruh dan penghentian kerjasama dengan Suryana Agrolink. Di ujung sana mendadak sunyi. Jangan lakukan apapun sebelum bicara dengan saya, kata Surya akhirnya. Nada suaranya terlalu cepat dan terlalu tegang. Larasati memejamkan mata. Ketakutan yang sejak tadi ia tahan, perlahan berubah menjadi kepastian pahit. Ayahnya mungkin tahu jauh lebih banyak daripada yang selama ini ia akui. Keesokan paginya, Larasati tiba di kantor ketika petugas kebersihan baru selesai mengepel lobi. Tidak ada kopi susu, tidak ada asisten. Hanya map dari Koperasi Mekarwangi dan tablet berisi kontrak yang membuatnya hampir tidak tidur. Surya Wijaya sudah menunggu di ruang kerjanya. Bayu akan mengirim tim audit independen besok, kata Larasati. Mereka meminta akses ke kontrak pemasok, pembayaran koperasi, sertifikat lingkungan, dan dokumen lahan. Batalkan. Nada Surya dingin dan tegas. Kenapa? Kita sedang menghadapi krisis. Orang luar tidak boleh membongkar seluruh operasi perusahaan. Kalau semuanya bersih, apa yang harus ditakutkan? Surya menatapnya tajam. Jangan bicara kepada saya seperti penyidik. Aku melihat sendiri dokumennya. Petani menerima jauh lebih sedikit daripada yang dibayar perusahaan. Ada tanah yang berpindah melalui surat utang yang tidak dipahami pemiliknya. Logo perusahaan kita ada di sana. Logo bisa dipakai siapa saja. Lalu kenapa kontrak dengan Suryana Agrolink ditandatangani langsung oleh Dad? Rahang Surya menegang. Dunia bisnis tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Perusahaan besar memerlukan perantara untuk memastikan pasokan. Dengan mengambil tanah petani, saya tidak pernah memerintahkan itu. Tapi Dad tahu ada masalah. Surya memalingkan wajah. Gerakan kecil itu terasa seperti jawaban. Aku membela Dad di depan mereka, lanjut Larasati. Aku bilang mungkin Dad tidak tahu. Saya melakukan apa yang diperlukan agar perusahaan bertahan. Kalimat itu tidak menjawab apapun. Surya memukul meja.
Kamu pergi satu hari ke desa, memetik kopi beberapa jam, lalu merasa memahami perusahaan yang saya bangun puluhan tahun? Tidak. Untuk pertama kalinya, aku sadar betapa sedikit yang kupahami. Karena itu, audit harus dilakukan. Ratna masuk setelah mendengar suara mereka. Masalah seperti ini harus ditangani perlahan, katanya. Tidak semua kebenaran perlu diumumkan sekaligus. Larasati menatap tantenya. Tante juga tahu. Saya hanya tahu ada kelemahan pengawasan. Kelemahan atau kesengajaan? Surya menyela. Cukup, kamu tidak akan membawa ini ke direksi. Aku akan meminta rapat hari ini. Kalau perusahaan sungguh akan menjadi tanggung jawabku, aku berhak tahu apa yang diwariskan kepadaku. Kamu berani melawan ayahmu sendiri. Aku sedang berusaha menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Larasati keluar sebelum air matanya jatuh. Di area kafe lantai dasar, Bayu sudah menunggu dengan 2 cangkir kopi. Kamu terlihat seperti baru keluar dari ruang perang, katanya. Memang, ayahmu menolak. Dia menyuruhku membatalkan audit. Dan keputusanmu? Aku akan meminta persetujuan direksi. Larasati menarik napas. Aku takut perusahaan runtuh, karyawan kehilangan pekerjaan, dan takut ternyata selama ini aku menikmati hasil dari sesuatu yang dibangun dengan cara kotor. Rasa bersalah tidak akan memperbaiki keadaan. Lalu apa? Tanggung jawab. Larasati tersenyum hambar. Anda selalu punya satu kata yang terdengar ringan, padahal beratnya seperti memikul karung beras. Bayu mendorong kopi gula aren ke arahnya. Saya tidak bisa menjanjikan semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya tidak akan menyuruhmu masuk ke dalam api sendirian. Larasati menatapnya. Kenapa Anda membantu saya sejauh ini? Karena saya ingin tahu apakah perusahaanmu masih layak diselamatkan. Hanya perusahaan? Bayu diam sesaat. Untuk sekarang, itu yang harus kita selamatkan. Rapat direksi berlangsung siang itu. Larasati menunjukkan selisih pembayaran, surat tanah, dan foto gudang di lahan sengketa. Beberapa direktur terkejut, sementara yang lain tampak terlalu tenang. Informasi ini belum diverifikasi, kata Surya. Karena itu, kita membutuhkan audit, jawab Larasati. Ia menjelaskan bahwa Mahardika Nusantara bersedia membiayai tahap awal dan mempertimbangkan investasi jika perusahaan melakukan perbaikan. Setelah perdebatan panjang, mayoritas direksi menyetujui audit terbatas. Surya tidak membantah lagi, tetapi tatapannya kepada Larasati terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Tim audit datang keesokan harinya. Mereka bekerja di ruang rapat kecil dengan akses terbatas. Larasati ikut memeriksa dokumen dari pagi hingga malam. Bayu hadir hampir setiap hari, memastikan tidak ada staf yang ditekan. Mereka menemukan pembayaran ganda, faktur angkutan yang dibesarkan, perusahaan cangkang, serta rekening yang terhubung dengan keluarga Suryana. Yang paling mengganggu Larasati adalah persetujuan dana khusus dengan tanda tangan ayahnya. Mungkin Dad hanya menandatangani tanpa memeriksa, katanya. Bisa, jawab Bayu. Tapi Anda tidak percaya. Saya tidak boleh menyimpulkan sebelum bukti lengkap. Kali ini Anda terdengar seperti pengacara. Saya sedang berusaha agar kamu tidak hancur oleh dugaan sebelum waktunya. Mereka sering bekerja sampai larut. Suatu malam, Larasati tertidur dengan kepala di atas meja. Ketika terbangun, jaket Bayu sudah menutupi bahunya. Jam berapa? Hampir tengah malam. Kenapa tidak membangunkan saya? Kamu baru tidur 15 menit. Larasati menyentuh jaket itu. Terima kasih. Bayu duduk di kursi sebelah. Kamu tidak perlu memaksakan diri sampai sakit. Kalau berhenti, pikiranku lebih berisik. Kamu sudah berubah. Dari perempuan menyebalkan menjadi perempuan lelah. Dari seseorang yang hanya ingin terlihat mampu,
menjadi seseorang yang benar-benar berusaha. Larasati menatapnya. Jarak mereka dekat, dan untuk beberapa detik, suara pendingin ruangan seolah menghilang. Apakah itu pujian? Jangan dibesar-besarkan. Sayang sekali, saya hampir menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Bayu tersenyum. Senyum itu jarang muncul dan terlalu mudah mengganggu ketenangan Larasati. Pintu terbuka sebelum salah satu dari mereka mengatakan sesuatu. Seorang auditor masuk membawa dokumen baru. Mereka kembali bekerja, tetapi sesuatu di antara mereka telah berubah. 2 hari kemudian, Kevin Suryana datang tanpa janji. Ia menutup pintu kantor Larasati di belakangnya. Aku dengar kamu membuka audit. Informasimu cepat. Keluarga kita punya banyak teman. Dan rupanya banyak perusahaan perantara. Senyum Kevin menghilang. Hentikan sebelum semuanya menjadi buruk. Buruk bagi siapa? Bagi ayahmu, perusahaanmu, dan dirimu. Kalau dokumen tertentu keluar, nama Wijaya akan hancur. Kamu hanya akan dikenal sebagai anak dari orang yang menipu petani. Larasati menahan napas. Kalau itu benar, menutupinya tidak membuat kami lebih baik. Kamu bicara seperti Bayu. Setidaknya dia tidak menjadikan pernikahan sebagai syarat transaksi. Kevin mendekat. Kamu pikir dia membantu karena peduli? Dia ingin menghancurkan nilai perusahaanmu, lalu masuk sebagai penyelamat dan mengambil semuanya dengan harga murah. Keluar dari kantorku. Ketika Larasati hendak membuka pintu, Kevin meraih pergelangan tangannya. Lepaskan. Pintu terbuka dari luar. Bayu berdiri di sana. Wajahnya tenang, tetapi matanya membeku ketika melihat tangan Kevin. Dia bilang lepaskan. Kevin melepaskan Larasati perlahan. Ini urusan keluarga. Kalau seseorang meminta dilepaskan, itu bukan urusan keluarga. Itu tata krama dasar. Kevin menatap Bayu. Jangan terlalu jauh ikut campur. Keluar. Beberapa detik mereka saling menatap. Kevin akhirnya pergi. Tetapi sebelum melangkah keluar, ia berbisik kepada Larasati. Kamu akan menyesal memilih pihak yang salah. Bayu memeriksa pergelangan tangan Larasati. Kamu baik-baik saja? Saya tidak selemah itu. Saya tidak bilang kamu lemah. Tatapan Anda berkata lain. Tatapan saya sedang menghitung berapa lama yang saya butuhkan untuk melempar dia keluar jendela. Kita di lantai 20. Saya tahu. Larasati tertawa meski masih tegang. Namun ketika Bayu belum melepaskan tangannya, tawanya perlahan mereda. Bayu segera mundur. Maaf. Tidak apa-apa. Larasati lalu teringat ucapan Kevin. Dia bilang Anda ingin mengambil alih perusahaan. Dan kamu percaya? Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Bayu mengangguk. Jawaban yang wajar. Anda tidak marah? Saya akan lebih khawatir kalau kamu percaya kepada saya tanpa bertanya. Kalau begitu jawab, apa tujuan Anda sebenarnya? Bayu berjalan ke jendela. Saya pertama kali menyelidiki Wijaya Heritage karena beberapa koperasi melapor kehilangan tanah. Saya menduga perusahaanmu terlibat. Awalnya saya ingin mengumpulkan bukti untuk menghentikan pembangunan pabrik. Larasati membeku. Jadi sejak awal Anda mendekati kami untuk mencari bukti? Iya. Kejujuran itu menghantam lebih keras daripada kebohongan. Dan saya tidak menyangka ayahmu mengirim kamu. Setelah bertemu saya, Anda memutuskan menggunakan saya? Awalnya saya pikir kamu hanya wajah perusahaan yang tidak tahu apa-apa. Itu memang benar. Tidak sepenuhnya. Setelah pengalengan, saya melihat kamu sungguh ingin memperbaiki keadaan. Tapi Anda tetap menyembunyikan tujuan awal. Saya takut kalau mengatakannya, kamu akan kembali kepada ayahmu dan semua dokumen hilang. Jadi Anda tidak percaya kepadaku. Saat itu belum. Mata Larasati memanas. Semua percakapan di Pangalengan,
kopi gula aren, dan malam-malam lembur tiba-tiba terasa seperti bagian dari rencana. Apakah kedekatan Anda dengan saya juga bagian dari penyelidikan? Wajah Bayu berubah. Tidak. Bagaimana aku bisa tahu? Karena saya tidak pernah merencanakan apa yang terjadi di antara kita. Apa yang terjadi di antara kita, Bayu? Pertanyaan itu menggantung. Bayu tidak segera menjawab. Larasati tertawa pahit. Bahkan Anda tidak bisa menamainya. Ia mengambil tas dan keluar. Bayu menyusul sampai lorong. Larasati, dengarkan saya. Saya sudah terlalu banyak mendengarkan orang yang merasa berhak menentukan apa yang baik untuk saya. Saya ingin melindungimu. Dengan menyembunyikan kebenaran. Saya mencoba memastikan kamu tidak ikut dihancurkan oleh kesalahan ayahmu. Larasati berhenti dan menatapnya dengan mata basah. Kalian semua sama. Ayahku menyembunyikan sesuatu karena katanya ingin melindungi masa depanku. Anda menyembunyikan sesuatu karena ingin melindungiku dari akibatnya. Tidak ada yang bertanya apakah aku ingin dilindungi dengan kebohongan. Ia masuk ke lift sebelum Bayu sempat menahan. Di tempat parkir, Larasati duduk di dalam mobil tanpa menyalakan mesin. Ponselnya bergetar. Pesan dari Surya muncul. Datang ke rumah lama malam ini. Jangan beritahu Bayu. Ini menyangkut keselamatan keluarga. Beberapa menit kemudian, sebuah surel anonim masuk. Isinya foto transfer dana, surat kepemilikan tanah, dan persetujuan yang ditandatangani Surya Wijaya. Pada halaman terakhir tertulis, kalau audit berlanjut, semua ini akan diberikan kepada media. Pilih keluargamu atau Bayu Mahardika. Teleponnya berdering. Bayu menelepon, tetapi Larasati menolak panggilan itu. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk. Jangan menemui siapapun sendirian. Ada dokumen audit yang hilang. Saya menduga seseorang sedang mencoba menekanmu. Larasati menatap pesan ayahnya, lalu pesan Bayu. Malam itu, ia tidak tahu apakah rumah adalah tempat yang harus dituju atau justru tempat yang harus dihindari. Larasati memandangi dua pesan di layar ponselnya hingga huruf-hurufnya terasa saling menelan. Di satu sisi ada Surya Wijaya, ayah yang sejak kecil ia percaya akan selalu menjadi tempat pulang. Di sisi lain ada Bayu, lelaki yang baru saja mengakui bahwa sejak awal ia mendekati perusahaan keluarganya untuk menyelidiki pelanggaran yang disembunyikan. Akhirnya, Larasati menyalakan mesin dan menuju rumah lama keluarganya di Menteng. Rumah besar bergaya kolonial itu biasanya terasa hangat. Tetapi malam itu, lampu taman padam. Hanya ruang kerja Surya yang menyala. Larasati masuk melalui pintu samping dan menemukan ayahnya berdiri di dekat jendela. Sebuah koper kecil tergeletak di atas sofa. Kita harus pergi malam ini, kata Surya. Pergi kemana? Ke tempat yang aman, untuk sementara. Larasati menatap koper itu. Dad sudah merencanakan semuanya sebelum memanggilku. Audit Bayu sudah terlalu jauh. Orang-orang Suryana mulai panik. Kenapa Dad yang harus lari kalau keluarga Suryana yang bersalah? Surya menoleh. Wajahnya terlihat jauh lebih tua daripada beberapa hari lalu. Karena namaku ada di banyak dokumen. Dad menandatanganinya. Saya menandatangani apa yang diperlukan agar pasokan tetap berjalan. Termasuk pengambil alihan tanah petani. Saya tidak tahu mereka melakukannya dengan cara seperti itu. Tapi Dad tahu uang perusahaan mengalir melalui perusahaan-perusahaan palsu. Surya tidak menjawab. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada pengakuan. Berapa lama? Tanya Larasati. Beberapa tahun. Larasati menelan sesak di tenggorokan. Selama itu Dad membiarkan aku berdiri di depan kamera, berbicara tentang kopi berkelanjutan dan kesejahteraan petani. Saya melindungimu dari bagian bisnis yang kotor. Tidak, Dad memakai wajahku agar perusahaan terlihat bersih. Surya menghentakkan telapak tangannya ke meja. Jaga ucapanmu.
Aku baru belajar menjaganya agar tidak lagi digunakan untuk kebohongan. Suara mobil berhenti di halaman. Surya segera menutup tirai. Kita tidak punya waktu. Seseorang akan membawa kita ke pelabuhan. Ada rumah milik teman saya di Pulau Sagara. Kita tinggal di sana sampai keadaan tenang. Aku tidak akan lari. Kalau tetap di sini, keluarga Suryana bisa menjadikanmu tersangka. Mereka memiliki tanda tangan digitalmu. Dengan orang yang tepat, dokumen apapun dapat dibuat terlihat sah. Ancaman itu membuat Larasati membeku. Surya mendekat dan menggenggam bahunya. Ikutlah, saya memang melakukan kesalahan. Tetapi semuanya berawal dari keinginan menjaga perusahaan. Saya ingin memastikan kamu tidak kehilangan masa depan. Aku tidak pernah meminta masa depan yang dibayar dengan tanah orang lain. Kelak kamu akan mengerti bahwa memimpin berarti mengambil keputusan yang tidak selalu bersih. Kalau begitu, aku tidak ingin memimpin seperti Dad. Pintu ruang kerja terbuka sebelum Surya menjawab. Kevin Suryana masuk bersama dua pria berbadan besar. Larasati mundur. Apa yang dia lakukan di sini? Kevin tersenyum tipis. Menjemput kalian? Surya tampak terkejut. Saya hanya meminta sopir. Keadaan berubah, Om. Ayah saya ingin memastikan tidak ada dokumen yang dibawa keluar dari Jakarta. Tatapan Kevin jatuh pada tas Larasati. Berikan ponsel dan tabletmu. Tidak. Salah satu pria maju, tetapi Surya berdiri di depannya. Jangan sentuh anak saya. Kevin tertawa hambar. Sekarang Om ingin menjadi ayah pelindung. Kalau bukan karena tanda tangan Om, kami tidak mungkin memindahkan tanah-tanah itu. Larasati menatap ayahnya. Jadi mereka memang melakukannya dengan sepengetahuan Dad? Saya tidak tahu semuanya, jawab Surya cepat. Om tahu cukup banyak, kata Kevin. Om juga menikmati uangnya. Surya menatap Kevin dengan marah. Ayahmu berjanji tidak akan melibatkan Larasati. Janji berubah setelah putrimu mengundang auditor. Kevin mengulurkan tangan. Ponselnya. Larasati bergerak mundur menuju pintu. Salah satu pria memotong jalannya. Dalam kepanikan, ia meraih vas kecil di atas meja dan melemparkannya ke lantai. Pecahannya membuat pria itu terkejut. Larasati menggunakan kesempatan itu untuk berlari. Ia mendengar teriakan Surya dan langkah kaki di belakangnya. Setelah mencapai dapur, Larasati membuka pintu belakang dan berlari menuju halaman. Hujan mulai turun. Permukaan batu taman licin. Sebuah tangan menarik bahunya. Larasati menjerit, tetapi orang itu segera berbisik. Saya Bayu. Ia berhenti meronta. Bayu membawanya berlindung di balik dinding garasi. Bagaimana Anda tahu aku di sini? Saya mengikuti mobilmu setelah kamu menolak telepon saya. Orang-orang saya melihat kendaraan Suryana masuk. Ayahku masih di dalam. Kita harus memanggil polisi. Kalau polisi datang sekarang, Kevin akan menjadikan Dad kambing hitam. Bayu menatapnya. Larasati, ayahmu memang terlibat. Aku tahu. Dua kata itu keluar pelan, tetapi rasanya seperti mengakui kematian seseorang. Aku tetap tidak bisa membiarkan keluarga Suryana membuang seluruh kesalahan kepadanya. Lanjut Larasati. Bayu mengangguk. Kita keluarkan ayahmu, lalu serahkan semua bukti kepada penyidik. Mereka kembali melalui pintu samping. Ruang kerja sudah kosong. Ponsel Surya tertinggal dalam keadaan pecah. Pada layarnya, terdapat pesan mengenai kapal cepat yang akan berangkat dari sebuah pelabuhan kecil menuju Pulau Sagara. Bayu dan Larasati bergegas ke sana. Sepanjang perjalanan, Larasati menggenggam sabuk pengaman. Kalau sesuatu terjadi kepada Dad, kita akan berusaha sampai tepat waktu. Anda tidak bisa menjanjikannya. Benar, tapi saya bisa berjanji tidak akan meninggalkanmu. Larasati menoleh kepadanya. Aku masih marah kepada Anda. Saya tahu.
Aku belum memaafkan Anda karena menyembunyikan tujuan penyelidikan. Saya tahu. Tapi sekarang aku membutuhkan bantuan Anda. Itu cukup untuk malam ini. Pelabuhan dipenuhi bau asin, solar, dan ikan. Hujan membuat lantai beton berkilau di bawah lampu kuning. Larasati melihat Surya dibawa menuju kapal cepat, sementara Kevin berjalan di belakangnya. "Dad!" teriak Larasati. Kevin memberi isyarat agar dua orang mempercepat langkah. Bayu berlari lebih dahulu. Tim keamanannya muncul dari sisi lain dermaga dan menghadang orang-orang Kevin. Keributan pecah. Larasati mencoba mencapai ayahnya, tetapi Kevin menarik lengannya dari belakang. "Kamu selalu memilih jalan yang sulit," bisiknya. "Lepaskan aku." "Seharusnya kamu menerima tawaranku. Kita bisa menyelesaikan semuanya sebagai keluarga." "Keluarga tidak membeli perempuan dengan investasi." Larasati menghentakkan kakinya dan berhasil melepaskan diri. Ia berlari ke arah Surya, tetapi mesin kapal sudah menyala. Bayu naik ke dek dan menarik Surya menjauh dari salah satu pengawal. Kevin tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol kecil dari balik jaketnya. "Jangan bergerak." Suasana dermaga membeku. Kevin mengarahkan pistol itu kepada Bayu. Tangannya gemetar, tetapi jaraknya terlalu dekat untuk diabaikan. "Turunkan senjatanya," kata Bayu tenang. "Serahkan seluruh hasil audit dan biarkan kapal pergi." "Dokumen itu sudah disimpan di beberapa tempat," jawab Bayu. "Menyakiti kami tidak akan menghapusnya." Kevin menoleh kepada Larasati. "Katakan kepadanya untuk berhenti." Larasati maju satu langkah. "Kevin, semuanya sudah berakhir." "Belum. Ayahmu bisa mengaku bahwa dia mengatur seluruh transaksi. Keluarga kami tetap aman, dan kamu masih bisa memimpin perusahaan." Surya menatap Kevin dengan kebencian. "Itu rencana ayahmu sejak awal? Om menerima uangnya. Jangan tiba-tiba merasa suci." Larasati memandang ayahnya. Surya menunduk. Untuk sesaat, ia ingin membawanya pergi, menghancurkan dokumen, lalu berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Ia ingin kembali menjadi anak yang percaya ayahnya selalu benar. Namun wajah Pak Hadi, Iis, Ujang, serta tanah petani yang dikelilingi pagar seng kembali memenuhi ingatannya. Jika ia memilih diam, semua penderitaan itu akan menjadi harga untuk mempertahankan nama Wijaya. Larasati mengangkat ponselnya. "Aku sudah mengirim salinan bukti kepada auditor dan penyidik." Kevin memucat. "Kamu bohong. Kalau sesuatu terjadi kepada kami, semua dokumen akan langsung diberikan kepada media." Sebenarnya Larasati hanya sempat mengirim salinan kepada Nadine dan auditor utama. Namun Kevin tidak mengetahuinya. "Batalkan sekarang." "Tidak." Kevin mengarahkan pistol kepada Larasati. Bayu segera bergerak dan berdiri di depannya. "Jangan," kata Larasati kepada Bayu. "Saya tidak akan membiarkan dia mengancammu." "Ini pilihanku." Larasati menatap Kevin tanpa mundur. "Aku tidak akan menyelamatkan keluarga kami dengan menghancurkan keluarga orang lain. Kalau ayahku bersalah, dia harus bertanggung jawab. Kalau keluargamu bersalah, kalian juga." Surya menatapnya dengan mata penuh luka. "Laras." "Maaf, Dad. Aku mencintai Dad. Tapi aku tidak bisa mencintai Dad dengan cara yang membuatku ikut melakukan kesalahan." Suara sirene terdengar mendekat. Kevin menoleh dengan panik. Dalam sekejap, Bayu menerjangnya. Pistol jatuh dan meluncur di lantai. Tim keamanan langsung menahan Kevin sebelum ia berhasil meraihnya kembali. Polisi tiba bersama tim penyidik. Bayu rupanya sudah menghubungi mereka sejak meninggalkan rumah lama. Surya tidak berusaha melarikan diri. Ia berdiri di dekat kapal dengan bahu turun ketika petugas mendekat. "Jadi ini keputusanmu?" tanyanya kepada Larasati. Air mata Larasati mengalir. "Aku memilih menghentikan semuanya."
Kamu menyerahkan ayahmu sendiri? Aku memilih agar Dad masih memiliki kesempatan mempertanggungjawabkan kesalahan sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Surya tertawa pahit. Kamu tidak mengerti dunia. Mungkin, tapi aku akhirnya mengerti siapa yang ingin aku jadi. Petugas membawa Surya dan Kevin untuk diperiksa. Larasati berdiri di tengah hujan, memandang mobil mereka sampai hilang. Kakinya kehilangan tenaga. Bayu segera menopangnya. Jangan sentuh aku, katanya, meski suaranya lemah. Bayu melepaskannya, tetapi tetap berdiri dekat. Larasati menutup wajah dan menangis. Itu bukan tangisan karena malu atau marah, melainkan tangisan seseorang yang baru saja memutus tali yang mengikat seluruh hidupnya. Dia akan membenciku. Mungkin untuk sementara. Bagaimana kalau selamanya? Bayu tidak memberi jawaban palsu. Saya tidak tahu. Larasati menatapnya dengan mata merah. Anda selalu begitu, tidak pernah memberikan harapan yang mudah. Karena kamu pantas mendapatkan kebenaran. Kebenaran Anda juga pernah setengah. Bayu menunduk. Benar, saya salah. Ia menarik napas. Saya memulai semua ini sebagai penyelidikan. Saya ingin menghentikan perusahaanmu sebelum lebih banyak petani kehilangan tanah. Tapi setelah mengenalmu, tujuan saya berubah. Menjadi apa? Saya ingin menyelamatkan bagian perusahaan yang masih dapat diperbaiki. Dan saya ingin melindungi kamu, bukan karena kamu pewaris Wijaya Heritage, tetapi karena kamu Larasati. Aku tidak membutuhkan perlindungan yang dibangun dari rahasia. Karena itu, saya tidak akan menyembunyikan apapun lagi, bahkan jika kebenarannya membuatmu meninggalkan saya. Larasati memandang laut yang gelap. Kenapa Anda peduli kalau aku pergi? Bayu terdiam sesaat. Karena saya mencintaimu. Larasati tidak bergerak. Ia sudah membayangkan banyak jawaban, tetapi tidak pengakuan sesederhana itu. Sejak kapan? Mungkin sejak kamu turun ke lereng ketika hujan. Mungkin sejak kamu mendengarkan para petani tanpa berusaha terlihat lebih penting. Saya tidak tahu tepatnya. Dan Anda memilih mengatakannya setelah ayahku ditangkap? Waktunya memang buruk. Buruk sekali. Bayu tersenyum kecil. Saya tidak meminta jawaban sekarang. Larasati memalingkan wajah. Aku masih marah. Aku juga kecewa. Tapi saat semuanya kacau tadi, orang pertama yang ingin kulihat adalah Anda. Bayu tidak mencoba mendekat. Aku belum tahu apakah itu berarti cinta. Lanjut Larasati. Aku hanya tahu, aku tidak ingin Anda pergi. Saya akan tetap di sini. Jangan membuat janji kalau nanti Anda menghilang diam-diam. Saya tidak akan. Malam itu, Larasati memberikan keterangan sampai menjelang pagi. Seluruh dokumen audit diserahkan kepada penyidik. Beberapa rekening dibekukan. Kantor Suryana Agrolink disegel dan pembangunan di lahan sengketa dihentikan. Berita menyebar cepat. Nama Wijaya Heritage muncul di seluruh media. Ada yang menyebut Larasati pemberani, tetapi tidak sedikit yang menuduhnya mengkhianati ayah demi menguasai perusahaan. Ketika ia kembali ke kantor, para karyawan berkumpul dengan wajah cemas. Sebagian takut perusahaan akan tutup. Larasati berdiri di depan mereka tanpa riasan sempurna atau naskah pidato. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa beberapa bulan ke depan akan mudah, katanya. Perusahaan ini telah melakukan kesalahan besar. Saya juga bersalah karena terlalu lama tidak bertanya. Mulai hari ini, kita tidak akan menutupi apapun. Seorang karyawan bertanya apakah mereka akan kehilangan pekerjaan. Kita akan menghentikan proyek bermasalah dan menjual sebagian aset untuk memenuhi kewajiban. Prioritas saya adalah menjaga sebanyak mungkin pekerjaan dan mengembalikan hak para petani. Kalau Wijaya Heritage bertahan, ia harus bertahan dengan cara yang benar.
Bayu berdiri di belakang ruangan tanpa mengambil alih pembicaraan. Setelah pertemuan berakhir, ia menyerahkan dokumen komitmen investasi sementara. Mahardika Nusantara bersedia menyediakan dana untuk menjaga operasional dasar selama proses hukum berlangsung. Tidak ada pengambil alihan murah atau hak istimewa tersembunyi, hanya pengawasan independen dan kewajiban membayar ganti rugi kepada koperasi. Kali ini semuanya tertulis jelas, kata Bayu. Larasati membaca halaman pertama. Aku akan memeriksa setiap kalimat. Seharusnya begitu. Aku juga akan meminta pengacara lain membacanya. Saya akan kecewa kalau kamu tidak melakukannya. Untuk pertama kalinya sejak malam di pelabuhan, Larasati tersenyum. Senyum itu menghilang ketika surat resmi dari penyidik tiba. Surya Wijaya ditetapkan sebagai tersangka atas penipuan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen tanah. Aku harus menemuinya, kata Larasati. Saya antar. Tidak, kali ini aku harus masuk sendiri. Di ruang pemeriksaan, Surya duduk tanpa jas mahal, sekretaris, atau orang-orang yang menunggu perintahnya. Ia tidak memandang Larasati ketika putrinya masuk. Kamu puas? Tanyanya. Tidak ada bagian dari semua ini yang membuatku puas. Kamu akan mengambil perusahaan, lalu hidup bahagia bersama Bayu. Aku tidak mengambil apapun. Aku sedang mencoba membersihkan apa yang tersisa. Surya menatapnya tajam. Semua yang saya lakukan untukmu. Jangan jadikan aku alasan. Aku tidak pernah meminta tanah orang lain, rekening gelap, atau pernikahan dengan Kevin. Saya ingin kamu hidup tanpa kekurangan. Aku memiliki segalanya, tetapi hampir tidak punya keberanian untuk menjadi diriku sendiri. Surya terdiam. Aku akan memastikan Dad mendapat pembelaan hukum yang adil, lanjut Larasati. Aku akan datang lagi, tapi aku tidak akan menarik kesaksian atau menyembunyikan bukti. Kamu bukan anak saya lagi kalau keluar dari ruangan ini. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada ancaman Kevin. Larasati berdiri dengan lutut gemetar. Aku tetap anak Dad, meskipun Dad menolak mengakuinya. Karena aku anak Dad, aku tidak akan membiarkan Dad terus tenggelam dalam kesalahan. Ia berbalik dan berjalan keluar sebelum air matanya kembali jatuh. Bayu ternyata masih menunggu di dalam mobil. Larasati membuka pintu penumpang dan duduk tanpa berkata apa-apa. Saya pikir kamu ingin pergi sendiri, kata Bayu. Aku memang masuk sendiri. Suaranya bergetar. Tapi aku tidak bilang ingin pulang sendiri. Bayu mengulurkan tangan di antara mereka. Larasati memandang tangan itu beberapa detik, lalu menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang diselamatkan oleh Bayu. Ia merasa ditemani ketika belajar menyelamatkan dirinya sendiri. 16 bulan berlalu sejak malam di pelabuhan, tetapi Larasati masih mengingat suara hujan, wajah ayahnya ketika dibawa pergi, dan tangan Bayu yang tetap terulur meski ia belum mampu menjawab perasaannya. Wijaya Heritage tidak runtuh dalam satu malam. Kehancurannya datang perlahan, melalui kontrak yang dibatalkan, rak toko yang mulai kosong, dan pelanggan yang mempertanyakan apakah setiap cangkir kopi mereka dibayar dengan penderitaan petani. Larasati memilih tidak menyembunyikan apapun. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelaksana tugas direktur utama, ia mengakui kegagalan pengawasan, menghentikan kerjasama dengan Suryana Agroling, dan berjanji mengembalikan hak para pemilik lahan. Suaranya beberapa kali bergetar, tetapi ia tidak menghindari satu pun pertanyaan. Sebagian pemegang saham meminta ia mundur. Sebagian lain menyarankan perusahaan mengganti nama agar masyarakat melupakan skandal. Larasati menolak. Nama baru tidak akan menghapus kesalahan lama, katanya. Kalau kita ingin dipercaya lagi, kita harus memperbaiki kerusakan dengan nama yang pernah mengecewakan mereka. 2 gudang dijual, kantor perwakilan di Singapura ditutup sementara, dan proyek pabrik di atas lahan sengketa dibatalkan. Ruang kerja Surya diubah menjadi pusat pengaduan petani dan pemasok. Larasati sendiri pindah ke kantor lebih kecil di dekat tim operasional agar keluhan tidak perlu melewati terlalu banyak pintu. Ia hampir tidak pernah pulang sebelum malam.
Sepatu hak tinggi masih memenuhi lemarinya, tetapi lebih sering kalah oleh sepatu lapangan yang tersimpan di mobil. Bayu menepati janjinya untuk tidak mengambil alih perusahaan. Dana Mahardika Nusantara hanya digunakan untuk gaji karyawan, pembayaran petani, dan perbaikan pengolahan limbah. Setiap rupiah diawasi auditor independen. Dalam rapat, Bayu tetap mengkritik proposal Larasati jika angkanya tidak masuk akal. Di luar rapat, ia mengantarkan makanan ketika Larasati lupa makan, lalu pergi tanpa menuntut perhatian. Suatu malam, Bayu menemukannya tertidur di atas tumpukan laporan. Sebuah kotak nasi padang masih tertutup di samping laptop. "Kamu belum makan lagi?" Larasati mengusap wajah. "Aku hanya memejamkan mata sebentar." "Sebentar menurutmu hampir 1 jam. Kenapa Anda berbicara seperti bapak-bapak RT?" "Karena warga saya sulit diatur." "Aku bukan warga Anda." "Belum." Sendok di tangan Larasati berhenti. Bayu seolah baru menyadari ucapannya sendiri dan segera memandang jendela. "Itu tadi semacam lamaran terselubung," goda Larasati. "Bukan." "Sayang sekali." Bayu menoleh. "Kalau saya melamar, kamu tidak perlu menebak." Perubahan terbesar terjadi di Pangalengan. Wijaya Heritage menandatangani kontrak langsung dengan Koperasi Mekarwangi. Harga pembelian diumumkan terbuka dan keuntungan tambahan dibagi berdasarkan kualitas panen. Tanah Ujang dan beberapa keluarga lain dikembalikan melalui keputusan pengadilan. Gudang yang belum selesai dibangun dirobohkan, lalu lahannya ditanami kopi, alpukat, dan pohon penaung. Ketika Larasati datang, Iis memeluknya erat. "Neng Lara sekarang kurusan," katanya. "Jangan kebanyakan mikir, nanti calon suaminya protes." Larasati melirik Bayu yang berbicara dengan Pak Hadi. "Belum ada calon suami, Bu." Iis tersenyum. "Kalau yang tinggi itu apa? Tiang listrik?" Pada syukuran panen, para petani menggelar tikar panjang di halaman koperasi. Ada nasi liwet, ayam bakar, tumis labu siam, sambal dadak, ikan asin, dan lalapan. Larasati duduk tanpa meja khusus. Pak Hadi menyerahkan secangkir kopi dari panen baru. Larasati meminumnya tanpa gula. "Sekarang sudah terbiasa pahit?" tanya Pak Hadi. "Saya belajar bahwa pahit tidak selalu buruk. Kadang justru itu yang membuat kita tahu mana rasa yang sungguh-sungguh." Di kejauhan, Bayu memandangnya. Larasati menyadari lelaki itu tidak pernah mencoba mengubahnya menjadi orang lain. Ia tetap menyukai pakaian bagus, hotel nyaman, dan kopi susu gula aren. Yang berubah bukan seleranya, melainkan cara ia melihat nilai. Malam setelah syukuran, mereka berjalan melewati kebun. Udara dingin dan aroma tanah basah memenuhi jalan setapak. "Kamu bahagia?" tanya Bayu. "Lelah, takut, dan sering ingin kabur. Tapi ya, aku bahagia. Karena perusahaan mulai pulih, karena sekarang aku tahu mengapa aku bekerja." Bayu berhenti. "Dan tentang kita?" Larasati memandang wajahnya di bawah cahaya lampu kebun. "Aku takut mengatakannya karena hidupku berubah terlalu cepat. Aku tidak ingin menjadikan Anda tempat pelarian." "Dan sekarang?" "Sekarang aku tahu, aku tetap ingin melihat Anda, bahkan saat aku tidak membutuhkan pertolongan." Bayu tidak bergerak. "Aku mencintai Anda," lanjut Larasati. "Bukan karena Anda menyelamatkanku. Karena Anda berkata jujur ketika semua orang memilih menyenangkan aku. Karena Anda menantangku dan tetap menghormatiku saat aku mulai berdiri dengan kakiku sendiri." Bayu mendekat perlahan. "Boleh saya memelukmu?" Larasati tertawa kecil. "Setelah menunggu 16 bulan, Anda masih bertanya?" "Saya sedang memperbaiki kebiasaan lama." Larasati menjawab dengan melingkarkan tangan di pinggangnya. Bayu memeluknya erat tetapi lembut. "Saya juga mencintaimu," katanya. "Kali ini waktunya lebih baik." Sedikit. Proses hukum terhadap Surya berlangsung panjang.
Pengadilan menyatakan ia bersalah atas pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan keterlibatan dalam pengambil alihan lahan. Karena ia bekerja sama membuka jaringan perusahaan palsu milik keluarga Suryana, hukumannya lebih ringan daripada tuntutan awal. Tetapi ia tetap harus menjalani beberapa tahun di penjara. Kevin dan ayahnya menerima hukuman lebih berat setelah terbukti menyuap pejabat lokal, mengancam petani, dan merencanakan pemindahan seluruh tanggung jawab kepada Surya. Larasati mengunjungi ayahnya setiap bulan. Pada kunjungan awal, Surya menolak bertemu. Setelah itu ia bersedia duduk, tetapi hanya untuk menyalahkannya. "Kamu menghancurkan nama keluarga," katanya. "Aku sedang membangun ulang nama itu. Dengan bantuan Bayu, dengan bantuan orang-orang yang dulu kita abaikan." Percakapan mereka selalu berakhir dengan luka yang sama, namun Larasati tidak berhenti datang. Hampir 2 tahun setelah penangkapan, Surya terlihat lebih kurus dan rambutnya memutih. "Ada kabar apa dari perusahaan?" tanyanya. Koperasi Mekarwangi mengekspor langsung ke Jepang bulan depan. Produk coklat dari Sulawesi juga sudah mendapat sertifikasi. "Apakah nama Wijaya masih dipakai?" "Masih." "Kenapa tidak kamu ganti?" "Karena aku ingin nama itu mengingatkan kita bahwa kehormatan bisa rusak dan harus diperbaiki, bukan disembunyikan." Surya menatap meja. "Saya membaca berita tentang pengembalian tanah," katanya. "Kamu melakukan lebih baik daripada saya." Mata Larasati memanas. Ia menunggu kalimat itu sepanjang hidupnya, tetapi ketika akhirnya mendengarnya, yang muncul bukan kemenangan. "Aku masih membutuhkan Det," katanya. "Bukan untuk menyelesaikan masalah. Aku hanya ingin punya ayah yang mau mengakui kesalahannya dan mencoba berubah." Surya mengusap wajah. Air matanya jatuh sebelum sempat disembunyikan. "Maafkan saya, Laras. Aku belum bisa melupakan semuanya, tapi aku ingin belajar memaafkan." Pertemuan itu tidak menyelesaikan seluruh luka, tetapi menjadi pintu kecil yang akhirnya terbuka. Beberapa bulan kemudian, Bayu mengajak Larasati ke rumah limasan. Halamannya dipenuhi anak-anak keluarga petani. Rumah itu telah diubah menjadi pusat pembelajaran kecil. Di dalamnya terdapat buku, alat pemanggang kopi sederhana, foto sejarah perkebunan, dan kerajinan dari berbagai daerah. Bu Marni menyambut Larasati dengan senyum. "Dulu ada orang yang bilang rumah ini merusak pemandangan." Larasati menutup wajah. Bu Marni masih mengingatnya. Kalimat seperti itu susah dilupakan. Bayu mengajaknya ke teras belakang. Di sana tergantung foto neneknya bersama para petani di Klaten. "Saya ingin rumah ini menjadi tempat anak-anak belajar bahwa pertanian bukan pekerjaan yang harus mereka malu-malukan," kata Bayu. "Mereka boleh menjadi apa saja, tetapi harus tahu dari mana makanan dan hidup mereka berasal." Larasati mengusap tiang jati. "Dulu aku melihat rumah ini seperti noda di antara villa mahal. Rumahnya tidak berubah. Aku yang berubah. Tidak seluruhnya." "Apa maksudnya?" "Kamu masih mengeluh kalau teh terlalu panas. Itu soal keselamatan, bukan kemanjaan." Bayu tertawa lalu berdiri di depannya. "Saya pernah bilang kalau melamar kamu tidak perlu menebak." Jantung Larasati berdegup cepat. Bayu mengeluarkan kotak kecil dari saku. Tidak ada musik, bunga berlebihan, atau kamera tersembunyi. Hanya mereka, rumah limasan, dan suara anak-anak di halaman. "Saya tidak menjanjikan hidup tanpa masalah," katanya. "Saya juga tidak ingin menentukan hidupmu. Saya ingin berdiri di sampingmu ketika kamu memilih jalanmu sendiri." "Larasati Wijaya, maukah kamu membangun rumah bersama saya?" Larasati menatap cincin sederhana dengan batu hijau. "Rumah modern atau limasan? Bisa kita bicarakan? Dengan pendingin ruangan?" Larasati, ia tertawa sambil menangis. "Ya, aku mau." Pernikahan mereka diadakan 6 bulan kemudian di halaman rumah limasan. Larasati mengenakan kebaya putih gading dengan kain batik sidomukti.
sedangkan Bayu memakai beskap gelap dan blangkon. Surya tidak dapat hadir, tetapi mengirim surat. Ia meminta maaf karena bertahun-tahun mengajarkan bahwa cinta harus dibuktikan dengan kemewahan. Ia menulis bahwa keberanian Larasati memilih kebenaran adalah warisan terbaik yang tidak pernah mampu ia berikan. Larasati menyimpan surat itu di dalam kotak kayu di rumah limasan. Tahun-tahun berikutnya tidak selalu mudah. Wijaya Heritage berganti nama menjadi Wijaya Bumi Nusantara untuk menandai arah baru, tetapi tetap mempertahankan sejarahnya. Perusahaan berkembang lebih lambat, namun lebih sehat. Sebagian keuntungan digunakan untuk pendidikan anak petani, pemulihan lahan, dan fasilitas pengolahan milik koperasi. Larasati tetap menjadi direktur utama, Bayu tetap menjadi investor, dan pasangan yang tidak ragu mengkritik keputusan bisnisnya. Mereka kadang bertengkar tentang anggaran, jadwal, bahkan hal-hal kecil di rumah. Namun pertengkaran mereka tidak lagi menjadi perlombaan menentukan siapa yang paling benar. Mereka belajar berhenti, mendengarkan, dan meminta maaf. Beberapa tahun kemudian, pada pagi yang cerah, Larasati berdiri di teras rumah limasan sambil menggendong putri kecil mereka. Bayu menyiapkan kopi, sementara suara azan subuh baru saja menghilang dari kejauhan. Anak mereka menyentuh ukiran kayu di tiang rumah. "Rumah ini tua, Mah?" "Ya sayang, rumah ini sudah ada jauh sebelum Mama mengenal Papa." "Kenapa tidak dibuang?" Larasati menatap Bayu. Lelaki itu tersenyum sambil menyerahkan secangkir kopi susu kepadanya. "Karena sesuatu yang tua belum tentu tidak berharga," jawab Larasati. "Kadang kita hanya belum tahu ceritanya." Bayu duduk di sampingnya. "Dan kadang orang perlu tersesat dulu sebelum menemukan rumah." Larasati menyandarkan kepala di bahunya. Dari teras itu, terlihat villa-villa modern Bukit Arunika dan jalan yang dahulu membuatnya merasa telah memasuki kehidupan sempurna. Kini ia tahu, kesempurnaan bukan rumah paling besar, perusahaan paling terkenal, atau nama keluarga tanpa celah. Kesempurnaan itu memang tidak pernah ada. Yang ada adalah keberanian mengakui kesalahan, kesediaan memperbaiki yang rusak, dan orang-orang yang memilih tetap tinggal bukan karena hidup selalu indah, tetapi karena mereka siap menghadapi bagian pahit bersama-sama. Rumah limasan itu tetap berdiri sederhana di antara bangunan mahal. Namun bagi Larasati, tidak ada rumah lain yang lebih megah. Di sanalah kesombongannya pernah dipatahkan, keberaniannya tumbuh, cintanya ditemukan, dan hidupnya dimulai kembali.